Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Sulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi seperti biasa ya teman-teman, kegiatan aku hari ini tuh nggak jauh-jauh dari masak, kemudian nyapu, cuci piring dan lain-lain. Tapi hari ini tuh spesialnya aku tuh masak, ini tuh menu andalan ya teman-teman adalah jengkol. Jadi kemarin tuh suami pergi beli jengkol di kota ya teman-teman, untuk 1 kilonya itu 20.000 dan suami tuh beli 1 kilo. Jadi ini tuh kedua kalinya aku masak jengkol di Transmigrasi ya teman-teman. Yang pertama itu mungkin sekitar 6 bulan yang lalu dan hari ini aku masak lagi. Dan ini juga kedua kalinya aku juga makan jengkol ya teman-teman. Jadi sebelum ke sini Transmigrasi ke Sulawesi Tenggara ini aku juga belum pernah makan jengkol dan baru ini di sini baru makan dan ini adalah kedua kalinya. Jadi tadi itu jengkolnya udah aku rebus ya teman-teman biar nggak terlalu bau. Di situ aku kasih daun salam dan serai dan ngerebusnya itu katanya kalau biar nggak terlalu bau itu jangan ditutup biar uapnya itu atau baunya itu hilang ya teman-teman. Kemudian setelah mungkin sekitar 30 menit atau 40 menit gitu direbus, ini udah matang dan setelah itu kulitnya itu bisa lepas sendiri ya teman-teman ketika direbus. Dan setelah itu aku lanjutin dengan mukul jengkolnya seperti ini atau dipipihkan seperti ini biar nggak keras ketika dimakan. Jadi awalnya itu aku nggak tahu ya teman-teman bagaimana cara ngupas kulitnya, dan setelah aku lihat tutorial di YouTube gitu ternyata itu ketika direbus itu kulitnya itu bisa mengelupas sendiri atau terlepas sendiri. Jadi kalau dibilang aku suka banget sama jengkol atau suka sekali sama jengkol itu sebenarnya enggak ya teman-teman. Mungkin ya kalau ada ya mau, tapi kalau nggak ada mungkin aku juga nggak nyari gitu karena menurut aku rasanya itu juga gimana ya, agak biasa aja gitu ya menurut aku. Kalau mau dibilang enak sekali itu juga enggak. Di tempat aku 1 kilo itu harganya 20.000. Kalau di tempat teman-teman tuh harganya berapa per kilonya. Tapi jengkolnya itu kayak belum terlalu tua ya teman-teman. Mungkin ya setengah tua gitu, nggak terlalu tua. Tapi ukurannya tuh lumayan besar-besar. Mungkin kalau mau ditanam itu juga bisa. Dan ini hasilnya setelah udah aku selesai pipihkan atau aku tumbuk. Ini udah pipih ya teman-teman. Ini tuh kalau udah seperti ini kalau dimasak itu nggak keras. Dan hasilnya tuh untuk 1 kilo itu seperti ini. Tapi ini sebagian mungkin ada 15 biji atau 15 butir tuh ada aku sebagian kasih ke tetangga ya teman-teman. Katanya mau ditanam gitu, jadinya aku kasih aja. Dan ini untuk bumbunya ada kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah, ada juga cabai rawit. Dan di sini tuh bumbunya aku rebus dulu ya teman-teman, karena kalau mau langsung diulek gitu keras, jadinya ya direbus dulu. Karena kebetulan di sini aku nggak punya blender, nggak punya juga chopper, jadinya caranya tuh seperti itu kalau mau ngulek bumbu yang lumayan banyak. Apalagi ulekan aku atau cobek itu nggak terlalu besar ya teman-teman, apalagi juga cobeknya itu cobek kayu seperti ini, bukan yang tanah atau batu. Jadi kalau dipakai itu agak licin kalau bumbu yang belum direbus. Dan di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari teman kita ya. Kok bisa selalu pegang uang dan nggak kehabisan uang di tempat transmigrasi? Jadi jawaban aku tuh simple ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah beli yang nggak betul-betul dibutuhkan. Contohnya ulekan seperti ini teman-teman. Sebenarnya kalau mau dipikir ya aku tuh butuh ulekan yang batu atau yang tanah gitu yang ya kalau dipakai ngulek tuh mudah. Kalau kayu seperti ini kan agak sulit ya. Tapi menurut aku tuh belum terlalu penting, jadinya aku nggak membelinya dulu. Tapi setiap orang beda-beda ya teman-teman. Tapi kalau cara aku mengatur keuangan keluarga tuh seperti itu, jadinya pengeluaran tuh bisa ditekan. Dan contohnya seperti ini teman-teman, di sini tuh udah lama, mungkin udah hampir 1 tahun lebih ya. Di sini tuh aku nggak punya
sutil ya teman-teman, atau spatula gitu. Dan di sini aku hanya menggunakan sendok untuk menggoreng bumbu seperti ini. Menurut aku ya sebenarnya itu penting, tapi ketika aku keluar gitu ya, ketika mau beli itu selalu lupa. Ini sangat penting teman-teman menurut aku, tapi ya karena aku jarang keluar, baru ketika keluar itu mungkin nggak keingetan, jadinya sampai sekarang tuh belum ada spatula. Mungkin teman-teman kalau lihat konten aku tuh, kalau ngaduk bumbu seperti ini selalu pakai sendok, karena memang aku nggak ada ya teman-teman. Sebenarnya semua itu sangat perlu ya teman-teman, kayak seperti spatula, kemudian ulekan, itu menurut aku tuh ya perlu, tapi selagi masih bisa diakali dengan yang lain, dan apa salahnya dengan cara seperti ini, ya nggak apa-apa dulu, masih bisa ditekan ya teman-teman. Nanti kalau ada rezeki lebih baru dibeli. Tapi insya Allah untuk makanan di tempat aku, di rumah aku tuh nggak pernah telat ya teman-teman, selalu ada sayur. Kemudian untuk proteinnya itu ada protein hewani, protein nabati, karena setiap setiap ada pedagang lewat itu kan biasanya bersamaan ya teman-teman. Ketika hari Jumat itu ada pedagang ikan, ada pedagang tahu tempe, itu aku selalu beli semuanya. Karena memang anak-anak di rumah aku tuh juga masih kecil-kecil, itu masih masa pertumbuhan ya teman-teman. Jadi jangan sampai mereka tuh kekurangan gizi, karena di tempat seperti ini kan fasilitas sangat nggak mendukung ya teman-teman, apalagi dengan obat-obatan seperti vitamin dan lain-lain. Dan di sini kita lanjutkan saja ke video ya teman-teman, karena kalau cerita itu mungkin nggak akan pernah ada habisnya. Dan di sini tuh jengkolnya udah aku tumis, bumbunya tadi udah aku videoin semua ya teman-teman. Setelah itu ditumis, dan setelah matang seperti ini, aku masukin juga santan, aku masukin juga air biar nggak terlalu kering. Kemudian setelah itu aku masukin juga kecap manis. Untuk bumbunya di sini tuh sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau suka manis bisa ditambah gulanya, kalau suka asin dibanyakin garamnya. Tapi di sini tuh aku masaknya itu yang agak-agak manis gitu ya. Jadinya aku kasih gula, aku kasih juga kecap manis. Dan aku beri juga 1 bungkus santan instan seperti itu biar rasanya itu lebih gurih. Dan setelah itu aku lanjutin dengan makan ya teman-teman, karena di sini aku hanya sendiri, anak-anak sama suami tuh lagi di ruang tamu lagi main HP gitu ya, sama anak-anak juga lagi nonton sama ayahnya. Jadi di sini tuh aku makan sendiri aja, katanya suami juga belum lapar, anak-anak juga belum lapar. Dan ini karena jengkolnya udah matang, jadi aku langsung lanjut makan. Jadi teman-teman, intinya kebutuhan hidup tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, apalagi kalau hanya kebutuhan pokok. Contoh baju yang aku gunakan sekarang ini teman-teman, ini tuh baju aku beli di tahun 2018 kalau nggak salah, ketika aku masih SMA, kalau nggak salah tuh kelas 2 SMA gitu ya. Ini, dan di sini tuh aku masih sering pakai karena masih cukup dan masih bagus dan masih layak digunakan. Sebenarnya suami tuh sering nawari mau beli apa, mau beli kudung, mau beli baju ya. Sebenarnya pengen teman-teman, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi setelah dibeli, penyesalan tuh ada di belakang teman-teman. Apalagi kalau beli yang nggak terlalu penting gitu ya, itu rasanya tuh kayak nyesel banget. Karena menurut aku tuh memang belum saatnya ya teman-teman seperti itu. Kita punya perabotan yang lengkap, punya koleksi-koleksi perabot yang bagus-bagus, baju yang bagus, itu menurut aku tuh kalau di usia aku tuh belum saatnya. Dan apalagi di tempat seperti ini, ngapain sih pakai baju-baju bagus? Di sini kan juga kita kan juga kebiasaan sehari-hari kita kan hanya di kebun bertani gitu ya teman-teman, ngapain juga pakai baju yang bagus-bagus kalau menurut aku. Tapi ada sebagian orang yang mungkin berbeda pendapat. Jadi di sini tuh aku nggak pernah bilang kalau aku nggak suka nyetok-nyetok seperti itu, nyetok baju, koleksi baju, koleksi perabotan-perabotan yang bagus, perabotan yang viral ya teman-teman. Itu aku bilang belum, mungkin nanti ada saatnya aku juga suka seperti itu. Tapi kalau sekarang yang aku pikirkan hanya yang penting sekarang tuh bisa hidup yang nyaman gitu aja ya teman-teman. Untuk masalah seperti itu, menurut aku di usia aku yang sekarang,
itu belum waktunya. Sebenarnya bisa aja, kan aku juga punya pendapatan ya teman-teman, dari sekolah itu aku bisa nyisihkan mungkin 100 atau 200 satu kali gajian gitu ya, atau bisa juga 300, itu bisa disisihkan untuk beli sebagian peralatan yang aku butuhkan. Tapi menurut aku belum pengen aja ya teman-teman untuk sekarang. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.